Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan hukum tajwid Al-Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9 dengan lengkap sampai dengan nanti surat An-Nasr. Dalam surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah. Hukum tajwidnya wailul itu mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekadar lunak dan lemas. Kemudian ada lumazatin, ilham bilahunnah ya. Tak marbutoh bertemu dengan huruf lam. Wailul likulli humazatil lumazah, ilham bilahunnah. Karena ada kasroh tain bertemu huruf lam. Cara membacanya masuk dengan tidak mendengung. Kemudian pada ayat kedua, allazi jama'a malan wa 'addadah. Hukum tajwidnya malawa idgham bihunnah karena ada fathatain bertemu dengan huruf wawu. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Kemudian yahsabu anna malahu akhladah. Hukum tajwidnya anna itu gunnah musyayyadah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya mendengung yang disangatkan. Kemudian pada kalimat anna malahu akhladah, lahu akhladah itu mat silah tawilah karena ada hak dhamir bertemu dengan hamzah. Cara membacanya panjang seperti majais. Selanjutnya kalla layumbazanna fil hutamah. Hukum tajwidnya layumbaza iqlab karena ada nun mati bertemu dengan ba. Cara membacanya mendengung membentuk huruf mim. Kemudian layumbazanna itu gunnah musayyadah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya mendengung yang disangatkan. Kemudian al-khutamah al-qamariyah karena ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf h. Cara membacanya harus terang dan jelas. Kemudian wama adraka mal khutamah, wama adraka mal khutamah. Hukum tajwidnya wama itu mad jaiz karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang seperti mad tabi'i, 2 harokat atau 4 harokat. Selanjutnya adara yaitu qalqalah sughra karena ada huruf dal mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf dal. Kemudian al-hutamah itu al-qamariyah karena ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya harus terang dan jelas. Kemudian ada narullahil muqadah. Itu hukum tajwidnya pada kalimat rullahi itu ada lam tafhim karena ada dhamma sebelum lafal Allah. Cara membacanya ditebalkan. Kemudian almu itu al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya harus terang dan jelas. Selanjutnya allati tattali'u 'alal af'idah yaitu hukum tajwidnya al-afidah itu al-qamariyah sama dibaca jelas juga atau terang karena ada huruf lam alif lam bertemu dengan huruf alif. Kemudian innaha 'alaihim mu'sadah itu hukum tajwidnya innaha itu gunnah musayyadah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya mendengung yang disangatkan. Kemudian alaihim itu mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Kemudian alaihim itu idgham mimi atau mutamasilain karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya didengungkan selama 3 harokat. Kemudian fi amadim mumaddadah itu hukum tajwidnya
amadim mumaddadah, yaitu idgham bi gunnah karena ada fathah tain bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Selanjutnya hukum bacaan atau tajwid yang terdapat pada surat Al-Quraisy. Pada ayat 1, Quraisyin itu mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan hurufnya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Pada ayat kedua, fihimri itu izhar safawi karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Kemudian syita'i yaitu al-samsiyah karena ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf shin. Cara membacanya dimasukkan ke huruf shin. Kemudian wasaifi itu al-samsiyah juga karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf shad. Cara membacanya dimasukkan ke huruf shad. Kemudian as-saifi mat lain itu hukum bacaannya karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Pada ayat ketiga, al-baiti itu hukum bacaannya al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya harus terang dan jelas. Kemudian pada kalimat al-baiti juga itu terdapat hukum bacaan mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya sekadar lunak dan lemas. Pada ayat keempat, itu pada kalimat ad'amahum itu terdapat hukum bacaan qalqalah sughra karena ada huruf jim di dalam kalimat. Cara membacanya membalik berbentuk huruf jim ya. Ad'amahum min ju ya. Kemudian ad'amahum min itu idgham ya. Idgham mutamasilain atau idgham mimi karena ada huruf mim bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya dimasukkan dengan mendengung. Selanjutnya minju'in itu ihfa hakiki karena ada nun mati bertemu dengan huruf jim. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf jim. Kemudian ju'inwa minju'inwa itu idgham bi gunnah karena ada kasrohatain bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Kemudian wa amanahum min itu hukum bacanya adalah idgham mutamasilain atau idgham mimi karena ada huruf mim bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya dimasukkan dengan mendengung. Selanjutnya min khaufin itu terdapat hukum bacaannya adalah idhar khalqi karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf kha. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Kemudian haufin itu hukum bacanya adalah mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf waw mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Selanjutnya adalah hukum bacaan tajwid surat Al-Maun ayat 1 sampai dengan 6. Pada ayat ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adapun hukum tajwid yang ada di surat Al-Maun ayat 1 tersebut beserta alasannya sebagai berikut. Itu pertama adalah mat tabi'i atau mat asli di lafaz al-ladzi. Alasannya karena kasrah bertemu dengan ya mati dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, huruf sukun, bertasydid atau tidak di tempat waqaf. Cara bacanya dibaca panjang 2 harakat. Kemudian pada kalimat biddin itu adalah hukum bacanya idgham samsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf dal. Kemudian pada kalimat biddin juga itu ada mad arid lisukun karena ada mad tabi'i berada di tempat waqaf sehingga dinamakan mad arid lisukun. Cara bacanya bisa 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Kemudian pada ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu pada kata zalika itu terdapat hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli yang mana ada fathah ketemu alif meskipun di sini alifnya tidak dituliskan diganti dengan fathah berdiri. Selain itu fathah ketemu alif tadi juga tidak bertemu dengan hamzah, huruf sukun, bertasydid atau tidak di tempat wakaf. Cara bacanya dibaca panjangnya 2 harakat. Kemudian pada kata alladzi penjelasannya juga seperti di ayat pertama di atas. Kemudian pada kata al-yatim itu hukum bacanya adalah izhar qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf ya di lafaz
al-yatim. Cara bacanya tidak boleh diidhamkan ke huruf ya. Kemudian ada mad arid lisukun juga pada kata al-yatim. Karena ada mad tabi'i berada di tempat wakaf atau di akhir ayat. Di lafaz al-yatim penjelasan seperti ayat pertama di atas. Kemudian pada ayat ketiga, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Pada huruf la terdapat mad tabi'i karena ada fathah bertemu alif, cara bacanya dibaca panjang 2 harakat. Kemudian pada kata ala itu terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada fathah ketemu alif. Kemudian pada kata tu'ami itu terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada fathah ketemu alif. Kemudian al miskin itu hukum bacanya adalah izhar qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf mim. Kemudian pada kata al-miskin juga terdapat mad arid lisukun karena ada mad tabi'i di akhir ayat di lafaz al-miskin itu tadi. Kemudian pada ayat keempat, fawailul lil musallin. Pada kata fawailul lil musallin terdapat idgham bila gunnah karena ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara bacanya, tanwin dimasukkan ke huruf lam dan dibaca tidak berdengung. Kemudian pada kata lil musallin itu terdapat hukum bacaan idhar qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Kemudian pada lil musallin terdapat hukum bacaan mad arid lisukun karena ada mad tabi'i di akhir ayat di lafaz itu tadi. Kemudian pada ayat kelima, alladzina hum sholatihim sahun. Kemudian hukum bacanya adalah pada kalimat atau pada kata alladzi terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena kasrah ketemu ya mati. Kemudian hum an itu terdapat hukum bacaan idhar safawi karena mim mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian pada kata sholatihim itu dibaca hakiki karena ada nun mati bertemu dengan huruf shod. Kemudian sholatihim, pada lafaz sholatihim terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena fathah ketemu alif. Selanjutnya pada kata sholatihim sahun terdapat bacaan idhar safawi karena ada mim mati bertemu dengan huruf sin. Selanjutnya itu pada kalimat sahun itu terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada fathah ketemu alif di lafaz sahun. Kemudian ada hukum bacaan mad arid lisukun juga pada kata sahun karena mad tabi'i di akhir ayat atau tempatnya berhenti atau wakaf. Kemudian selanjutnya pada ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Alladzina itu terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian hum yura'un itu idhar safawi karena ada mim mati bertemu huruf ya. Selanjutnya yura'una itu terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil di lafaz tersebut karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dan berada dalam satu kalimat. Kemudian ada mad tabi'i di akhir ayat sehingga hukum bacanya itu adalah mad arid lisukun pada kata yura'un. Kemudian pada ayat ke-7 wa yamna'unal ma'un. Itu kandungan tajwidnya itu pada kata wa yamna'una adalah izhar safawi karena ada mim sukun bertemu nun. Kemudian wa yamna'una itu adalah mad tabi'i karena ada dhammah bertemu wawu mati. Kemudian al ma'una itu izhar samsiyah ada alif lam bertemu mim. Kemudian al ma'una itu terdapat hukum bacaan mad tabi'i juga. Kemudian pada al ma'una juga terdapat hukum bacaan mad arid lisukun. Baik, itu tadi penjelasan pada surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Mohon maaf sebelumnya karena pada awal tadi menyebutkan penjelasannya dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan hukum tajwid pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Pada ayat 1 ada kata inna, itu hukum
bacaannya adalah gunnah musayyadah karena ada huruf nun yang bertasydid, cara membacanya masuk dengan mendengung. Kemudian ada kata inna itu mad jaiz karena ada huruf mati karena ada huruf mat maksudnya huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang seperti mat tabi'i 2 harakat atau 4 harakat. Kemudian A'taina itu mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati, cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Kemudian al-kausar itu al-qamar ya karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya harus terang dan jelas. Selanjutnya al-kausar itu seperti yang saya sebutkan tadi, hukum bacanya adalah mat lain. Selanjutnya pada ayat kedua, wanhar itu hukum bacaannya adalah idhar halqi karena ada tanda fathatain bertemu dengan huruf ha. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Kemudian pada ayat ketiga, inna itu hukum bacanya adalah gunnah musayyadah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Kemudian ada kata al-a itu al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya itu harus terang dan jelas. Selanjutnya abtar itu adalah qalqalah sughra karena huruf qalqalah itu ba berharakat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Abtar. Baik, selanjutnya adalah hukum bacaan pada surat Al-Kafirun. Pada surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Pada ayat pertama surat Al-Kafirun terdiri dari 3 tajwid yaitu ya ayyuha merupakan hukum baca ismun fasil disebabkan karena huruf mat bertemu hamzah di lain kata sehingga dibaca panjang 2, 4 atau 5 harakat. Kemudian al-kafiruna pada ayat ini terdiri dari 2 tajwid. Pertama alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf kaf yang dibaca secara jelas. Kemudian yang kedua hukumnya mat asli atau mat tabi'i karena huruf kaf berharakat fathah tegak dan tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasdid. Cara membacanya yaitu sepanjang 2 harakat. Kemudian la a'budu ma ta'buduna. Itu ayat kedua surat Al-Kafirun terdiri dari 3 hukum tajwid yaitu la a'budu merupakan mat jaiz munfasil karena huruf mat bertemu hamzah di lain kata sehingga dibaca panjang 2, 4 atau 5 harakat. Selanjutnya ha itu merupakan mat asli atau mat tabi'i sebab huruf mim berharakat fathah bertemu alif dan tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf maupun tasdid. Untuk membacanya yakni sepanjang 2 harakat. Kemudian ta'buduna merupakan mat arid li sukun sebab huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Untuk membacanya yakni dipanjangkan 2 sampai 6 harakat. Kemudian wala antum abiduna ma'abud itu pada ayat ketiga surat Al-Kafirun terdiri dari 6 hukum tajwid yakni wala antum itu merupakan mad jaiz munfasil, kemudian antum itu merupakan ihfa, kemudian antum abiduna itu terdapat hukum izhar sawawi, kemudian abiduna itu mat asli atau mat tabi'i. Kemudian ma'abud merupakan mad jaiz munfasil, ma'abud juga terdapat qalqalah kubra karena huruf qalqalah dal diwaqaf. Kemudian wala ana abidum ma abadtum yaitu ayat keempat surat Al-Kafirun yang memiliki 6 hukum tajwid juga yaitu pada kata wala ana itu terdapat mad jaiz munfasil. Ana merupakan tanda sifrul mustahil yakni tanda bulatan kecil di atas huruf alif. Cara membaca huruf nun dengan panjang. Kemudian abidun merupakan mat asli dari mat tabi'i, kemudian abiduma merupakan idgham bi gunnah. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud itu ayat kelima surat Al-Kafirun itu terdiri dari hukum tajwid wala antum itu terdapat juga mad jaiz munfasil. Kemudian antum itu merupakan ikhfa atum itu karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian lakum dinukum waliyadin itu ayat terakhir huruf Al-Kafirun terdiri dari 4 hukum tajwid yaitu pada kata lakum dinukum itu merupakan terdapat hukum bacaannya itu adalah izhar safawi. Kemudian lakum dinukum itu terdapat hukum mat asli dan waliyadin itu merupakan mat arid li sukun. Selanjutnya adalah pada surat An-Nasr. Pada surat ini terdapat hukum bacaan atau tajwid pada kata ja'a.
itu terdapat hukum bacaannya adalah mad wajib karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Kemudian pada kata Allahi itu adalah lam tafkim karena ada lafal Allahi yang sebelumnya adalah harakat dhammah itu maka cara membacanya adalah harus ditebalkan. Kemudian wal fat itu al-qamariyah dibaca terang dan jelas karena ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf fa. Selanjutnya pada ayat kedua pada surat An-Nasr itu pada kata waro'aita itu terdapat hukum bacaannya adalah mat lain. Kemudian pada kata an-nasa itu al-samsiyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf nun atau bisa juga sebagai gunnah musayyadah karena ada tasdid pada huruf nun. Cara membacanya itu mendengung yang disangatkan 6 harakat. Kemudian pada yad itu qalqalah sughra karena huruf ba mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf dal. Selanjutnya dinillah itu adalah terdapat hukum bacaan lam tarkik karena ada lafal Allah yang sebelumnya adalah harakat kasrah itu cara membacanya ditipiskan. Kemudian pada kalimat atau pada kata afwaj itu adalah mat iwat. Kemudian pada kata bihamdi itu terdapat hukum bacanya adalah izhar safawi. Kemudian pada kata innahu hukum bacaannya adalah innahu gunnah musayyadah karena ada tasdid pada huruf nun. Kemudian innahu juga itu terdapat hukum bacaan adalah mad silah kasyurah karena huruf dhamir yang didahului harokat fathah. Kemudian tawwaba itu mad iwa juga karena ada huruf mad tabi'i yang diwakafkan atau di akhir kalimat. Cara membacanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari surat Al-Humasah sampai dengan An-Nasr. Mohon maaf jika dalam perekaman video terdapat suara latar yang sekiranya membuat tugas video saya kurang jelas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mohon tunjuk ajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.